Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang uji hipotesis statistik. Yang pertama kita punya definisinya dulu nih. Jadi, uji hipotesis itu adalah suatu cabang dari statistik inferensial yang dipergunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan secara statistik dan menarik kesimpulan apakah menerima atau menolak pernyataan tersebut. Gitu ya. Jadi, dengan menggunakan uji hipotesis itu, nanti dari hasil yang diperoleh, kita bisa menarik kesimpulannya, diterimakah atau ditolak. Seperti itu. Nah, pernyataan atau asumsi sementara yang dibuat untuk diuji kebenarannya itu dinamakan hipotesis atau hipotesa ya. Tujuan dari uji hipotesis ini untuk menetapkan suatu dasar, sehingga dapat mengumpulkan bukti yang berupa data dalam menentukan keputusan apakah kita akan menolak atau menerima kebenaran dari pernyataan atau asumsi yang telah dibuat. Jadi, si uji hipotesis ini juga dapat digunakan untuk memberikan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan yang sifatnya objektif. Nah, jadi kalau kita mempunyai suatu kasus gitu ya di statistika, kita bisa menentukan kebenarannya dengan menggunakan uji hipotesis ini. Kita bisa menerima atau menolak dari pernyataan tersebut. Contoh dari pernyataan hipotesis yang perlu diuji kebenarannya, misal, ini yang pertama, kita punya dua buah mesin solder. Nah, apakah mesin solder yang pertama itu lebih baik daripada mesin solder yang kedua? Lebih baik atau tidak? Nah, untuk menentukan lebih baik atau tidaknya, kita bisa menggunakan uji hipotesis itu tadi. Yang kedua, misalkan kita punya suatu metode. Nah, apakah metodenya itu dapat menghasilkan output yang lebih tinggi? Gitu ya. Lebih tinggi, bisa lebih tinggi dari sesuatu nilai tertentu atau lebih tinggi dari metode yang lama. Gitu. Kemudian, misalkan di bidang kedokteran, kita mempunyai suatu vaksin baru. Apakah vaksin ini aman dan dapat digunakan? Ini juga dapat diuji menggunakan uji hipotesis. Nah, apabila kita sudah mendapatkan hasil dari uji hipotesis, kita kan akan menentukan, akan membuat keputusan apakah kita menerima atau menolak hasil dari uji hipotesis tadi. Nah, ada dua tipe kesalahan yang mungkin. Yang pertama, kesalahan tipe 1. Kesalahan tipe 1 ini terjadi jika kita menolak hipotesis yang secara hasil itu benar. Jadi hasilnya benar secara uji hipotesis, tetapi kita tolak. Itu adalah kesalahan tipe 1. Kesalahan ini biasanya disebut sebagai alpha risk. Simbolnya adalah alpha. Nah, kesalahan yang kedua. Kesalahan tipe 2. Itu apabila kita menerima hipotesis yang pada hakikatnya salah. Jadi, hasil dari uji hipotesisnya itu salah, tetapi kita terima hipotesis itu. Nah, probabilitas kesalahan tipe 2 ini disebut dengan beta risk. Simbolnya beta. Ya, jadi ada dua tipe kesalahan ini. Selanjutnya, dalam pengujian hipotesis itu kita perlu membuat dua pernyataan hipotesis, yaitu H0 dan H1. H0 atau hipotesis 0 itu pernyataan yang diasumsikan benar, kecuali ada bukti untuk membantah pernyataan tersebut. Jadi H0, hipotesis 0, pernyataan yang diasumsikan benar. Nah, pernyataan H0 itu dia ada cirinya. Cirinya dia mengandung pernyataan sama dengan tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan. Ya. Contohnya, misalkan di sini mu kita punya rata ya.
rata dari populasi 1 sama dengan rata dari populasi kedua. Misalkan seperti ini pernyataan H0-nya. Atau rata dari populasi 1 lebih besar sama dengan rata dari populasi 2. Jadi ada pernyataan sama dengan atau lebih besar sama dengan. Masih mengandung sama dengan di sini. Berarti di sini dinyatakan dalam hipotesis 0. Nah, selain hipotesis 0, kita punya yang namanya hipotesis alternatif atau simbolnya H1. Pernyataan ini dinyatakan benar jika H0-nya itu ditolak. Jadi kalau H0-nya ditolak berarti yang diterima adalah H1. Lambangnya bisa H1 atau HA. Jadi monggo mau pakai simbol yang mana. Ini untuk membedakan pernyataan yang bukan hipotesis 0. Jadi selain hipotesis 0. Nah, contohnya misalkan ini. H1 adalah rata dari populasi 1 itu tidak sama dengan rata dari populasi 2. Atau rata dari populasi 1 kurang dari rata populasi 2. Misalkan seperti ini. Nah, bisa diperhatikan, di sini kita punya tabel. Jika H0 benar, maka seharusnya secara logika, maka H0 itu kan diterima, ya kan? Karena H0 benar, maka H0 diterima. Maka pernyataan ini sesuai dengan yang hijau ini adalah keputusan yang benar. H0-nya secara uji itu benar dan dia diterima, maka ini adalah keputusan yang benar. Tetapi bisa jadi terjadi kesalahan tipe 1. H0-nya benar tapi dia ditolak. Maka akan terjadi kesalahan tipe 1 seperti yang ada di kolom 2. Bisa juga H0-nya salah tapi dia diterima, si H0 itu diterima. Maka ini menjadi kesalahan tipe 2. Nah, bagaimana pernyataan yang benar, yang seharusnya H0-nya salah, maka H0-nya harus ditolak. Seperti ini. Tapi bisa jadi kesalahan-kesalahan ini yang dilakukan. Ini kan berdasarkan dari peneliti, penguji. Apakah saya mau menerima pernyataan yang benar atau saya mau menerima pernyataan yang salah? Pernyataannya salah tapi saya terima. Oh ya, mungkin ada alasan lain di luar yang diuji tadi. Seperti itu ya. Dalam menentukan formulasi pernyataan hipotesis 0 dan hipotesis 1, kita perlu tahu dulu nih jenis pengujian berdasarkan sisinya. Jadi ada dua jenis pengujian formulasi hipotesis 0 dan hipotesis 1. Nah, kita bisa menggunakan pengujian satu sisi atau pengujian dua sisi. Kalau pengujian yang satu sisi atau one tail test, itu bisa dipilih berdasarkan kasusnya ya. Yaitu pengujian sisi kiri atau pengujian sisi kanan. Yang pengujian sisi kiri itu jika kita lihat H1-nya, mu itu kurang dari mu1. Jadi ada tanda kurang dari di sini. Berarti pakai uji yang sisi kiri. Kalau yang uji sisi kanan berarti pada H1-nya itu lebih besar. Jadi itu ujinya uji kanan. Itu ya. Nah, kalau yang dua sisi bagaimana? Kalau yang dua sisi itu terjadi jika pada formulasi hipotesis satunya, hipotesis alternatifnya, mu itu tidak sama dengan mu1. Di sini tidak sama dengan, berarti pakainya yang two tail test. Pengujian dua sisi. Nah, di bagian sini, ini kenapa T? Nah, ini tergantung dari kasusnya. Bisa jadi pakai T, bisa jadi pakai Z. Jadi, menentukan ininya nanti berdasarkan kasusnya. Apakah dia harus pakai uji T atau uji Z. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis statistik uji hipotesis yang sering dipakai.
Jadi sekali lagi, dari kasus yang ada, dari data yang ada, itu bisa kita tentukan uji hipotesis mana yang sesuai. Misalnya, jika kita mempunyai data sampel yang jumlahnya lebih dari 30, kemudian simpangan bakunya atau standar deviasinya diketahui, maka kita bisa menggunakan pengujian Z1 sampel pakai yang ini. Nanti ada rumusnya sendiri. Misalkan simpangan bakunya tidak diketahui, kemudian data sampelnya kurang dari 30 jumlahnya, maka kita bisa menggunakan one sample t-test. Rumusnya juga ada sendiri nanti, dan sebagainya. Jadi ini berdasarkan data apa sih yang kita punya. Nanti menggunakan rumusnya disesuaikan dengan data yang kita punya tersebut. Nah, ini contohnya rumus dari uji hipotesis yang di depan tadi. Ini ya. Ini kalau kita mau menguji statistik mengenai rata. Ini keterangannya. Nah, untuk langkah-langkah dalam membuat uji hipotesis, paling tidak ada 5 langkah ini yang bisa digunakan. Yang pertama, kita harus menentukan formulasinya dulu, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, yang disimbolkan dengan H1 atau HA. Kemudian kita harus menentukan juga taraf nyata atau level of significance-nya. Alfanya berapa kita tentukan. Mau pakai 1%, 5%, 10% gitu ya. Itu tergantung dari kasusnya. Kemudian yang nomor 3, kita harus menentukan nilai kritis atau nilai tabel dan statistik uji hipotesisnya. Yang keempat, kita harus menghitung nilai statistik uji hipotesis dengan menggunakan rumus seperti yang di depan tadi rumusnya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana keputusannya, gitu ya. Nah, ini untuk contoh kasusnya. Jadi di sini seorang pengusaha mengatakan atau mengklaim bahwa dia telah menemukan cara untuk memproduksi senar dengan daya tahan rata-rata 8 kg. Ini adalah informasi pentingnya. Nah, seorang peneliti ingin mengetahui apakah klaim pengusaha tersebut benar. Untuk itu, si peneliti mengambil sampel berukuran 50. Artinya dia mengambil 50 senar produksi si pengusaha tersebut. Nah, setelah diuji, ternyata diperoleh rata daya tahannya 7,8 kg dengan deviasi bakunya 0,5 kg. Nah, bagaimana kesimpulannya? Apakah memang si klaim pengusaha tersebut benar atau tidak? Diambil di sini alfanya 1%. Taraf signifikansinya, level of significance atau taraf nyatanya 1%. Nah, kita lihat. Klaim pengusaha itu dikatakan tidak benar jika dalam uji laboratorium diperoleh rata-rata yang tidak sama dengan 8 kilo. Karena si pengusaha mengatakan bahwa ini rata-ratanya 8 kilo loh, gitu. Berarti kan klaimnya tidak benar jika ternyata hasilnya tidak sama dengan 8 kilo. Bisa lebih atau bisa kurang. Nah, karena tadi diambil sampelnya adalah 50, maka bisa dikatakan bahwa deviasi baku yang diketahui itu adalah deviasi baku dari populasi. Dikatakan dia N-nya besar di sini karena sampel yang diambil itu lebih dari 30. Kalau sampelnya kurang dari 30, berarti ujinya nanti tidak pakai uji Z tapi pakai uji T. Sedangkan di sini kenapa kok pakainya uji Z? Karena sampelnya besar. Jadi dianggap deviasi baku populasinya diketahui. Kalau deviasi baku populasi atau variansi populasinya tidak diketahui, maka pakainya uji T. Gitu ya.
Jadi bedanya uji Z sama uji T tadi, kalau variansinya diketahui, maka variansi populasinya diketahui, maka pakainya uji Z. Kalau variansi populasinya tidak diketahui, hanya diketahui yang variansi sampelnya, maka digunakan uji T. Nah, berikutnya kita susun hipotesisnya. Oh, sorry, ini bukan H0, ini H1 ya. Yang perlu kita perhatikan adalah H1-nya dulu. Klaim pengusaha tadi dia menjadi tidak benar jika reratanya itu tidak sama dengan 8 kg. Pernyataan yang ini. Maka ini digunakan untuk menyusun hipotesis alternatif atau H1-nya. Berarti H1-nya mu tidak sama dengan 8. Rata-rata ketahanan senar itu tidak sama dengan 8 kilo. Artinya klaim pengusaha tersebut tidak benar. Nah, kemudian hipotesis nolnya. Hipotesis nolnya berarti klaim pengusaha benar. Mu sama dengan 8 kilo. Itu ya. Nah, jadi pertama, kita menentukan hipotesis alternatifnya dulu, disusun dulu, baru kita susun hipotesis nolnya. Itu untuk menyusun hipotesisnya. Berikutnya, langkah berikutnya adalah kita tentukan taraf signifikansinya atau level of significance atau taraf nyatanya. Nah, tadi diketahui alfa sama dengan 1% atau 0,01. Ini diketahui dari soalnya, dari kasusnya. Langkah yang berikutnya adalah kita menentukan statistik uji yang digunakan. Nah, statistik uji yang digunakan tadi adalah uji Z. Ya kan? Uji Z. Kemudian, karena di hipotesis 0, mu sama dengan mu sama dengan 8, ada tanda sama dengan di sini. Maka yang digunakan adalah uji Z dua pihak. Uji Z dua pihak. Ya. Uji Z-nya dari sini. Dua pihaknya karena ini sama dengan 8. Tandanya sama dengan. Karena tandanya sama dengan, maka dia dua pihak. Kalau tandanya kurang dari atau lebih dari, berarti satu pihak, bisa satu pihak kanan atau satu pihak kiri. Karena di sini tandanya sama dengan, berarti dua pihak. Langkah berikutnya, kita gunakan rumus untuk menghitung Z observasi dan Z tabel. Yang Z observasi menggunakan rumus ini dari tabel di depan, G. X bar min mu 0 per sigma per akar N. Nah, ini tadi adalah rata-rata dari penelitian. Tadi kan rata-ratanya yang diperoleh dari si peneliti. Mu 0-nya tadi, ini rata-rata awalnya, rata-rata klaimnya pengusaha. Ya. Kemudian ini simpangan baku. Ini sudah diketahui dari soalnya. Kemudian N-nya di sini adalah banyaknya sampel. Banyaknya sampel adalah 50. Gini ya. Kemudian setelah dihitung ketemu nilai min 2,817. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menentukan titik kritisnya. Kita menentukan daerah kritisnya. Ini diperoleh dari tabel.
tabel Z. Nanti akan kita lihat bagaimana membaca tabel Z-nya. Oke, yang berikutnya kita akan menentukan nilai Z tabel. Nah, nilai Z tabelnya di sini dihitung atau dicari berdasarkan nilai alfa. Yang tadi diketahui alfanya adalah 1% dan dia ujinya satu pihak atau dua pihak. Satu pihak atau dua pihak ini bisa dilihat dari hipotesis nolnya. Nah, tadi hipotesis nolnya adalah mu 0 sama dengan 8. Ada tanda sama dengan di sini, ya. Berarti ujinya adalah uji yang dua pihak. Nah, kalau menggunakan uji dua pihak, yang perlu diperhatikan adalah nilai alfanya itu dibagi 2. Karena apa? Karena daerah kritisnya di sini, daerah penolakannya, totalnya adalah 1%. Totalnya adalah si alfa ini. Karena dia dibagi dua pihak, kiri dan kanan, maka totalnya yang ada di kiri dan kanannya ini, di daerah penolakannya ini seharusnya berjumlah alfa, berjumlah 1%. Nah, karena dibagi 2, jadi masing-masing adalah 0,5%. Sini ya, 0,5%. Nah, berikutnya, untuk tabel Z ini, yang ada di tengah, yang angka-angka yang ada di tengah ini menunjukkan daerah yang diarsir pada kurva ini. Berarti kan kita lihat kalau daerah di bawah kurva keseluruhan itu totalnya adalah 1. Sehingga total daerah yang ada di setengahnya ini, kiri dan kanan ini masing-masing kan 50% atau 0,5. Ini daerah yang diarsir ini ya. Nah, padahal yang dari permasalahan kita, dari kasus kita, yang diketahui adalah yang berada di daerah penolakannya. Gitu ya. Jadi untuk menentukan daerah yang di tengah ini, daerah yang di tengah, yang di sini saya arsir hijau, ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari 50% dikurangi. Nah, dikurangi daerah yang diarsir biru. Dikurangi 0,5%. Ini ya. Berapa 50% dikurangi 0,5%? Berarti kan 49,5%. Atau bisa ditulis 0,495. Nah, 0,495 ini yang kita cari di tabel yang di tengah. Di mana 0,495 itu? Bisa jadi ketemu langsung, bisa jadi harus diinterpolasi. Nah, 0,495 itu ada di sini. Di antara ini, di antara 0,4949 dengan 0,4951. Jadi kalau kita lihat 0,4949 ditambah 0,4951 dibagi 2, ini kan jadinya 0,4950, ya kan? 0,495. Oke, jadi di tengah-tengah sini. Sehingga berapa nilai Z tabelnya? Z 0,005 atau Z berapa tadi? 0,5% gini ya. Ini kita lihat di sebelah kiri. Di sebelah kirinya ini ya. Berarti kan 2,5. Kemudian kita lihat ke atasnya. Ke atasnya di sini di antara 0,07 dan
0,08, berarti 0,075. Berarti ini ditambah 0,075. Berarti sama dengan berapa? 2,575. Ini adalah nilai Z tabelnya. Ini adalah cara membaca tabel distribusi Z, cara menentukan nilai Z tabel. Nah, kita kembali ke slide ini. Jadi, tadi barusan kita sudah menentukan nilai Z tabel. Ini ya. Ini dari tabel Z. Yang ini tadi Z hitungnya, Z observasinya. Nah, daerah kritisnya ini kan tadi kita lihat ada di sisi kanan dan sisi kiri. Karena tadi diperoleh dari Z tabel itu 2,575, maka yang di sebelah kanan itu lebih besar dari 2,575. Jadi di sini 2,575 ke kanan. Dan yang di sebelah kiri itu min 2,575 ke kiri. Ini adalah daerah kritisnya. Oke. Jadi bisa ditulis seperti ini. Daerah kritisnya adalah himpunan Z di mana Z kurang dari min 2,575 atau Z lebih dari 2,575. Jika Z observasi atau Z hitungnya, ini saya tulis Z hitung boleh. Z hitungnya dia berada di daerah penolakan, atau di grafik ini berada di daerah yang diarsir, baik di kiri atau di kanan, maka H0-nya ditolak. Tapi jika Z hitungnya berada di tengah, di sini, ini berarti H0-nya diterima. Kalau sini tolak. Ke sini juga tolak. Nah, tadi untuk Z hitungnya diperoleh nilai min 2,817. Min 2,817 letaknya ada di sini. Berada di daerah yang diarsir. Berada di daerah penolakan. Artinya, keputusan ujinya diperoleh H0-nya ditolak. Artinya apa? Klaim pengusahanya itu tidak benar. Jadi dilihat bahwa rata ketahanan senarnya itu tidak sama dengan 8. Kalau di sini dilihat karena nilainya lebih kecil dari 8 ya, 7,8 rata-ratanya, berarti rata ketahanan senarnya itu kurang dari 8 kg. Seperti itu. Jadi, keputusan ujinya diperoleh dari apakah Z observasinya atau Z hitungnya berada di daerah penolakan atau di daerah penerimaan. Hal ini juga berlaku untuk statistik uji yang lain, misalkan menggunakan uji T. Nah, maka sama bisa dilihat T hitungnya berada di daerah penerimaan atau di daerah penolakan. Kalau di daerah penolakan berarti H0 ditolak. Kalau berada di daerah penerimaan berarti H0 diterima. Seperti itu. Oke, sekian dulu contoh untuk kali ini. Contoh-contoh yang lain bisa dilihat di materi yang saya kirim terpisah. Oke, sekian dulu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.